Laki-laki itu marah besar di hari ulang tahunnya. Seketika ia menghancurkan hadiah dari ayahnya, bahkan membakar semua foto yang berhubungan dengan ayahnya. Terakhir ia juga melempar sketsa foto keluarga yang paling ia sayangi ke dalam perapian. Dengan hati yang hancur, ia menarik koper dan pergi bersama ibunya tanpa menoleh sedikit pun pada rumah yang dingin itu. Sementara sang ayah sama sekali tidak menyadari, bahkan sedang merayakan ulang tahun anak dari cinta pertamanya. Keesokan paginya, barulah ia secara tak sengaja bertemu istri dan anaknya di gerbang sekolah. Saat itulah ia baru sadar mereka telah menyelesaikan proses pindah sekolah. Namun ia tetap bersikap cuek. Tak disangka, anak dari cinta pertamanya tiba-tiba datang memprovokasi. Anak laki-laki itu tak tahan lagi dan langsung menamparnya. Sang ayah pun langsung memarahi anaknya. Tapi anak laki-laki itu menatapnya dingin dan berkata, "Dia bukan ayahku. Dia tidak punya hak untuk mengaturku." Sang ayah bingung mendengar itu. Ia tak menyangka anak yang selama ini penurut bisa berubah jadi sekeras itu. Meski begitu, ia tetap mengancam seperti biasanya. Tapi tak diduga, anak itu kini sudah tidak takut lagi. Dengan dingin ia berkata, "Rumah ini sejak lama bukan lagi milik dia dan ibunya." Seketika ayah itu terdiam, hendak memukulnya. Namun sang istri langsung mencegah. Ia pun balik bertanya pada sang istri, tapi malah disalahkan habis-habisan. Melihat sikap istri dan anak yang begitu berubah, ia merasa tak percaya. Tapi ia yakin jika ia bisa membujuk mereka, anaknya pasti akan memaafkannya. Lalu ia membawa anak dari cinta pertamanya pergi ke mal. Begitu masuk, mereka bertemu klien terbesar perusahaannya. Saat sedang berbasa-basi, anak dari cinta pertamanya tiba-tiba merebut mainan dari anak klien, bahkan mendorongnya jatuh ke lantai. Saat mendengar alasannya, sang ayah tiba-tiba teringat kejadian beberapa hari lalu. Saat itu anak dari cinta pertamanya juga melakukan hal yang sama pada anaknya, dan kata-kata yang ia ucapkan sama persis. Barulah ia sadar, anak itu telah memfitnah. Dengan marah ia langsung menegurnya. Cinta pertamanya pun buru-buru menarik mereka. Katanya semua ini karena pria itu tak mau mengizinkan anak laki-lakinya memanggilnya ayah. Lalu ia bahkan memaki anak itu di depan pria tersebut. Tak tahan lagi, pria itu langsung pergi. Namun ditahan oleh anak dari cinta pertamanya, yang lalu merengek minta dibelikan mainan. Melihat sikapnya yang penuh kemanjaan dan tamak, pria itu langsung merasa jijik. Ia pun menarik tangannya dan dingin berkata agar tidak lagi memanggilnya ayah. Setelah itu ia langsung pergi. Begitu pikirannya tenang, ia baru ingat sudah lama tak menghubungi anak dan istrinya. Baru mau mengirim pesan, ia kaget karena sudah diblokir. Ia langsung menuduh istrinya sebagai penyebab, lalu menelepon asistennya, menanyakan apakah mereka datang ke kantor. Tapi asisten berkata, justru dia sendiri yang melarang mereka masuk ke perusahaan. Barulah ia sadar, selama ini ia melampiaskan amarah pekerjaan pada mereka, bahkan mengorbankan keluarga demi cinta lama dan anaknya. Ia pun merasa sangat bersalah. Untuk menebus kesalahannya, ia membeli mainan kesukaan anaknya, berharap bisa memperbaiki hubungan. Kemudian ia bergegas ke sekolah menjemput. Namun setelah semua murid pulang, anaknya tak kunjung muncul. Guru keluar dan berkata, anaknya sudah pindah sekolah sejak lama. Pria itu terpaku di tempat. Melihat ekspresinya, guru itu langsung curiga kalau ia bukan ayah kandungnya. Ia pun buru-buru pulang. Namun rumah sudah kosong. Yang tersisa hanya kamar yang hampa dan sisa pecahan hadiah ulang tahun yang dulu dibanting anaknya. Melihat semua itu, ia dilanda kepanikan. Tiba-tiba ponselnya pun berdering.